Pada tahun 2017, sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan panekuk. Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh, setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa, dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan logam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita, benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya. Tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar. Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet. Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua. Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun, dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun, hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat. Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya, atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil, karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeda. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan. Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar.
Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. Seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan. Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan. Meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabuk Kuiper, tempat penampungan komet di bagian terluarnya. Pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya, sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Oumuamua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta, yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara, seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya. Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Oumuamua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini. Warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya. Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengejar komet tersebut. Rencana ini dinamai Proyek Lyra dan bertujuan untuk menggunakan orbit Bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasso. Tapi bukan Ted Lasso ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit Bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet. Proyek Lyra juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentangnya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Oumuamua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus 2019, para astronom mempelajari lintasannya di tata surya dan menyimpulkan bahwa Borisov juga berasal dari bintang lain. Tapi Borisov memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya karena ditemukan lebih awal dalam perjalanannya melintasi wilayah kita. Para peneliti menggunakan teleskop canggih untuk melihat debu dari Borisov. Mereka menemukan Borisov melontarkan lebih dari 180 kg debu setiap detiknya. Mereka juga menemukan bahwa Borisov memiliki lebih banyak karbon monoksida daripada komet-komet di tata surya.
Tapi jumlahnya tidak sama di seluruh bagian komet. Hal ini menunjukkan objek antariksa itu mungkin mulai terbentuk di dekat bintang induknya sebelum kemudian menjauh. Mungkin karena ada planet yang lebih besar di sistemnya. Cahaya dari Borisov jauh lebih terpolarisasi daripada cahaya dari komet-komet lain yang pernah kita lihat dan awannya sangat halus. Hal ini menunjukkan kalau Borisov tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Menemukan bintang utara itu cukup mudah pada malam yang cerah. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah menemukan biduk besar. 2 bintang di ujung ciduk biduk besar ini menunjuk ke arah bintang utara. Lihat kan? Bintang di ujung gagang biduk kecil atau ekor beruang kecil. Bintang ini berada di rasi bintang Ursa Minor di sana itu. Orang-orang telah mengamati bintang utara selama berabad-abad. Bintang terang ini juga dikenal sebagai Polaris. Bintang ini terletak hampir tepat di atas kutub utara planet kita yang membuatnya menjadi tengara yang bagus untuk pelancong yang tidak memiliki kompas atau GPS pada ponsel cerdas mereka. Ia juga merupakan sipit terdekat bumi, yakni bintang yang berdetak secara teratur dalam hal kecerlangan dan diameter. Polaris juga merupakan bagian dari sistem bintang ganda yang terdiri dari 2 bintang. Ia memiliki saudara yang lebih redup. Ia dikenal sebagai Polaris B. Kalian bisa melihatnya mengitari bintang utara dari bumi. Tapi semakin banyak astronom mengamati Polaris, semakin sedikit yang mereka pahami. Masalahnya, tidak ada yang bisa memastikan seberapa besar atau jauhnya bintang itu. Para ilmuwan memiliki beberapa cara untuk memperkirakan massa, usia, dan jarak bintang seperti Polaris. Salah satu metode yang digunakan adalah metode evolusi bintang. Setelah mempelajari kecerlangan, warna, dan laju denyut sebuah bintang, para ahli menggunakan data ini untuk mengetahui seberapa terang atau besar bintang tersebut, serta pada tahap kehidupan apa bintang tersebut. Setelah semua rincian ini jelas, tidak sulit untuk mengetahui seberapa jauh jarak sebuah bintang. Ini adalah matematika sederhana setelah kalian mengetahui luminositas sebuah bintang dalam kehidupan nyata dan seberapa redup bintang tersebut dari planet kita. Model seperti ini sangat tepat untuk bintang-bintang seperti Polaris, karena laju denyutnya secara langsung berhubungan dengan kecerahannya. Hal ini memudahkan kita untuk mengetahui jarak ke bintang-bintang tersebut. Para astronom sangat mempercayai metode ini, sehingga SEPIT menjadi alat yang penting untuk mengukur jarak di seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, ada cara lain untuk mempelajari bintang utara, dan mereka tidak setuju dengan model evolusi bintang. Polaris adalah apa yang disebut biner astrometrik. Artinya, kalian bisa melihat pasangannya mengitari bintang yang lebih besar, seolah-olah ada lingkaran yang ditarik di sekeliling bintang yang lebih besar. Untuk menyelesaikan 1 kali orbit, bintang yang lebih kecil membutuhkan waktu 26 tahun. Meskipun para astronom belum melakukan pengamatan detail terhadap rangkaian lengkap Polaris B, mereka telah melihat cukup banyak hal untuk mengetahui seperti apa orbitnya. Dengan menggunakan informasi ini, kita bisa menerapkan hukum gravitasi Newton untuk menghitung massa kedua bintang. Dikombinasikan dengan pengukuran baru teleskop Hubble, perhitungan ini menghasilkan angka yang sangat tepat. Massa Polaris seharusnya sekitar 3,45 massa matahari. Tapi, angka itu jauh lebih kecil daripada massa yang diperoleh dari model evolusi bintang. Model-model tersebut menunjukkan nilai hampir 7 kali massa matahari. Tapi, ada alasan lain kenapa sistem bintang ini aneh. Setelah menghitung usia bintang-bintang, para peneliti menyimpulkan kalau Polaris B jauh lebih tua daripada saudaranya yang lebih besar. Tapi, hal ini sangat tidak biasa untuk sebuah sistem bintang ganda. Biasanya, kedua bintang memiliki usia yang sama. Salah satu penjelasannya adalah setidaknya ada salah satu pengukuran yang salah. Bagaimanapun juga, Polaris adalah bintang yang sulit untuk dipelajari. Karena posisinya di atas kutub utara planet kita, bintang ini berada di luar medan pandang sebagian besar teleskop. Teleskop-teleskop yang memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk mengukur sifat-sifat bintang secara tepat biasanya digunakan untuk mempelajari bintang-bintang yang lebih jauh dan lebih redup. Polaris terlalu terang untuk instrumen-instrumen semacam itu. Polaris membutakan instrumen-instrumen tersebut.
Ada teori yang mengatakan kalau bintang utama di sistem Polaris dulunya adalah 2 bintang, tapi keduanya bertabrakan beberapa juta tahun lalu. Tabrakan bintang ganda seperti itu bisa meremajakan bintang dengan menarik materi tambahan yang membuat bintang-bintang itu tampak seperti bintang-bintang yang baru saja melewati air mancur awet muda. Hal ini juga bisa menjelaskan keanehan lain karena bintang-bintang yang terbentuk dari tabrakan bintang ganda tidak sesuai dengan model evolusi bintang. Sayangnya, sejauh ini belum ada satupun teori yang bisa dikonfirmasi. Bintang utara sebenarnya penting. Bumi berputar tanpa henti, yang menyebabkan matahari terbit dan terbenam dan bintang-bintang bergerak melintasi langit. Planet kita juga miring, itulah sebabnya kita memiliki musim. Jika kita menarik garis melalui sumbu bumi berputar dan memperpanjangnya lebih dari 300 tahun cahaya melewati kutub utara, di ujung garis imajiner tersebut akan ada bintang utara. Bintang ini tetap berada di titik yang sama di langit setiap saat dan selalu menunjukkan arah ke utara. Hal ini sangat penting untuk navigasi. Orang-orang sangat mengandalkannya pada masa sebelum adanya GPS. Jika kamu berdiri di Khatulistiwa, Polaris akan berada tepat di Cakrawala. Di kutub utara, Polaris akan tampak tepat di atas kepala. Dengan kata lain, dengan menggunakan ketinggian bintang di langit, kamu tidak hanya dapat mengetahui arah yang dibutuhkan, tapi juga memahami di mana lokasimu di bumi. Anehnya, tidak ada bintang selatan, tidak ada bintang yang cukup terang tepat di atas kutub selatan. Tapi suatu hari nanti, kita mungkin akan menemukan bintang seperti itu. Ketika kamu memutar gasing di atas meja, ujungnya akan bergerak membentuk lingkaran. Kita mengenal fenomena ini sebagai precesi. Bumi juga berperilaku sama, dan kutub utara dan kutub selatan tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit. Dalam 26.000 tahun ke depan, bisa jadi bintang utara akan berubah dari Polaris ke beberapa bintang lain dan kembali lagi. Suatu hari nanti, gelar bintang utara akan jatuh ke tangan Vega. Bintang ini merupakan bintang paling terang kelima di langit malam dan paling terang kedua di belahan langit utara. Vega memiliki nama lain Alpha Lyrae. Itu karena ia adalah bintang utama rasi Lyra. Vega merupakan salah satu bintang yang paling penting bagi manusia sejak zaman kuno. Bintang ini sangat terang dan berwarna biru sehingga sangat mudah dikenali. Vega adalah bintang utara beberapa ribu tahun yang lalu, dan ia akan kembali menjadi bintang utara dalam waktu 12.000 tahun lagi. Bintang ini terletak 25 tahun cahaya dari bumi. Usianya hanya 450 juta tahun, jauh lebih muda daripada tata surya yang berusia 4,6 miliar tahun. Para astronom mempelajari Vega untuk mengetahui lebih banyak tentang sistem bintang pada tahap awal pembentukannya. Vega hampir tepat berada di atas kepala pada pertengahan lintang utara pada malam musim panas. Ia bersembunyi di balik cakrawala hanya selama 7 jam sehari. Kamu dapat melihatnya pada malam apapun sepanjang tahun. Jika kamu bepergian lebih jauh ke selatan, kamu akan menemukan bahwa Vega berada di bawah cakrawala untuk waktu yang lebih lama. Namun di Alaska, Kanada bagian utara, dan beberapa bagian Eropa, Vega tidak pernah terbenam. Cahaya biru putih Vega cukup terang sehingga banyak ditampilkan dalam budaya kuno, mulai dari budaya Cina, Polinesia, hingga Hindu. Nama Vega juga bisa diterjemahkan sebagai jatuh atau menukik. Ini merujuk pada masa ketika orang menganggap rasi bintang ini sebagai burung nasar yang menukik, bukan kecapi. Vega juga merupakan bintang pertama yang dipotret, selain matahari tentu saja. Untuk melakukannya, para astronom di Harvard College Observatory menggunakan refraktor 38 cm, dan itu terjadi pada tahun 1850. Sekitar 2 dekade kemudian, seorang astronom amatir menguraikan cahaya Vega untuk menyingkap berbagai elemen penyusun bintang. Pada tahun 2006, berkat pengamatan teleskopik, para ilmuwan menemukan bahwa Vega berputar dengan sangat cepat, sehingga kutub-kutubnya beberapa ribu derajat lebih hangat daripada ekuatornya. Bintang ini berotasi setiap 12,5 jam dan berada pada kecepatan rotasi kritisnya, yaitu kecepatan di mana sebuah objek bisa menghancurkan dirinya sendiri. Pada tahun 2013, para peneliti mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sabuk asteroid di sekeliling Vega. Artinya, mungkin ada planet di suatu tempat di luar sana di antara bebatuan angkasa. Ada 2 area,
area luar yang berisi asteroid-asteroid dingin, dan area dalam yang berisi batuan angkasa yang lebih hangat. Para ilmuwan bisa meneliti bintang terang seperti Vega dengan menggunakan misi NASA yang disebut TESS, singkatan dari Transiting Exoplanet Survey Satellite. Satelit ini diluncurkan pada tahun 2018 untuk melakukan survei langit menyeluruh. Tujuan utama dari misi ini adalah untuk mencari eksoplanet. Tapi, satelit ini juga bisa mencari variabilitas bintang. Dengan mengamati bintang-bintang seperti Vega, TESS bisa membantu para ilmuwan untuk mengetahui lebih banyak tentang tahap awal evolusi bintang. Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi, sangat misterius, nggak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Hahaha, bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban, dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi nggak seperti bintang modern. Bintang kuasi nggak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya, bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama, kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya, bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dahsyat. Ledakan ini begitu dahsyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat, ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti VY Canis Majoris dan Stephenson 218 tampak kerdil. Gak heran, bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki massa 1000 hingga 10.000 kali massa matahari. Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis.
Ketika lubang hitam terbentuk di pusat proto bintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang, hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun, dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas, dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius. Tapi seiring bertambah usianya, bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3.727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap, meninggalkan lubang hitam bermasa menengah. Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif, yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagi pula, butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius, dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, kita bisa menggunakan teknologi yang kita miliki seperti teleskop sinar X, inframerah, dan radio. Ini memungkinkan kita mempelajari lubang hitam dengan berbagai cara dan pada berbagai tahap kehidupannya. Dengan kata lain, para ilmuwan bekerja keras untuk mengungkap rahasia raksasa-raksasa antariksa ini. Kita mengembangkan teleskop-teleskop baru, mencari lubang hitam purba dan berusaha memahami hubungan antara bintang-bintang lubang hitam dan materi gelap. Dan kita sudah berhasil mendapatkan beberapa penemuan luar biasa seperti gelombang gravitasi. Semua ini akan membawa kita semakin dekat untuk menyingkap rahasia bintang kuasi. Dan saat kita menemukan kebenaran tentang mereka, itu akan menjadi lembaran baru dalam sejarah sains.
Apakah ada monster luar angkasa dalam kehidupan nyata? Tentu saja, tidak ada binatang buas yang terbuat dari bintang yang terbang melintasi alam semesta. Namun, ada beberapa hal di luar angkasa yang benar-benar mengingatkan kita pada hal-hal dari mimpi buruk kita. Yang pertama adalah nebula elang, yang juga dikenal sebagai Messier 16 atau nebula Ratu Bintang, keajaiban yang terletak di konstelasi Serpens. Nebula yang mempesona ini ditemukan pada abad ke-17 dan mendapatkan julukannya dari kesan visual yang diciptakannya. Jika dilihat, nebula ini menyerupai seekor elang raksasa terbang melintasi alam semesta. Nebula elang merupakan gugus bintang muda, terletak sangat jauh, sekitar 5.700 tahun cahaya dari bumi. Nebula elang membentang di area seluas 70 kali 50 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, seluruh tata surya kita hanya berjarak 2 tahun cahaya, dan jarak antara matahari dan Pluto hanya sekitar 5 tahun cahaya. Nebula yang sangat besar ini adalah rumah bagi lebih dari 8.000 bintang. Salah satu di antaranya sangat terang. Bintang ini merupakan pasangan bintang masif, salah satunya 80 kali lebih berat daripada matahari. Dan nebula itu aktif membentuk bintang-bintang baru. Setiap hari, gas dan debu di dalamnya dimanfaatkan oleh radiasi dan angin bintang yang sangat kuat dari bintang-bintang masif dan panas di dalam gugus. Hal ini memicu kelahiran bintang-bintang baru. Dan akhirnya di jantung nebula ini terdapat pilar penciptaan yang ikonik. Kolom-kolom debu dan gas yang sangat besar terlihat dalam warna biru, merah, dan hijau. Pilar-pilar ini berfungsi sebagai tempat pembibitan bintang yang aktif. Awan gelap perlahan-lahan menyatu untuk melahirkan bintang-bintang di masa depan, membentuk materi yang kaya dan rumit yang ditemukan di alam semesta. Pilar-pilar penciptaan membentang sekitar 4-5 tahun cahaya, jadi sekitar 2 kali lebih besar dari seluruh tata surya kita. Nebula elang sangat menarik bagi para astronom, tempat yang luar biasa bagi kita untuk mempelajari kelahiran dan evolusi bintang-bintang. Kemegahan tempat ini sungguh menakjubkan, namun tempat ini lebih menarik daripada menakutkan, tidak seperti monster berikut ini. Quasar, si hebat yang menawan, dipicu oleh lubang hitam supermasif di jantung galaksi. Massa lubang hitam ini jutaan hingga miliaran kali massa matahari. Materi berputar di dalamnya, membentuk piringan akresi yang bercahaya. Gravitasi di dalamnya menghasilkan energi yang sangat kuat di seluruh spektrum, membuat quasar bersinar terang. Kadang-kadang kecemerlangannya bahkan bisa melebihi kecemerlangan seluruh galaksi. Monster kosmik ini telah membuat para astronom penasaran selama bertahun-tahun. Quasar memiliki penampakan seperti bintang biasa, tapi memiliki tingkat energi yang tak tertandingi. Nama quasar berasal dari sumber radio semu bintang. Quasar memancarkan spektrum yang sangat luas, mulai dari gelombang radio, cahaya tampak, cahaya ultraviolet, sinar X, sampai sinar gamma. Kita telah menangkap sinyal mereka selama bertahun-tahun, tapi pertama kali melihatnya sekilas pada tahun 1960-an. Quasar merupakan salah satu objek paling tua di alam semesta. Cahaya mereka yang menjalar miliaran tahun cahaya membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang masa-masa awal alam semesta ketika monster-monster ini masih sangat banyak. Cahaya mereka berangsur-angsur meredup seiring berjalannya waktu, jadi kita hanya bisa membayangkan betapa terangnya mereka saat itu. Salah satu yang paling ikonik adalah Quasar Colossus. Quasar Colossus bukanlah satu monster, melainkan kelompok raksasa yang terdiri dari 73 quasar. Bersama-sama, mereka membentang sejauh 4 miliar tahun cahaya dan lebih terang dari 100 galaksi Bima Sakti. Sesuatu yang tidak mungkin kita bayangkan. Monster berikutnya disebut pulsar. Ketika sebuah bintang besar kehabisan bahan bakar, bintang itu akan meledak. Yang tersisa setelah itu adalah bintang neutron, yang masanya beberapa kali lipat massa matahari, tapi berdesakan di dalam bola sekecil kota. Bintang-bintang itu sangat padat. Kadang-kadang bintang ini bergabung dengan temannya, yaitu bintang pasangan. Jika si bintang pasangan berbagi materi dengan bintang neutron,
keadaan bisa menjadi liar. Materi tambahan itu bisa membuat bintang neutron runtuh dan menjadi lebih padat. Dalam hal ini, bintang tersebut akan berubah menjadi bintang quark. Tapi, jika hal itu tidak terjadi, bintang neutron akan menempuh jalur yang berbeda. Kerapatan yang sangat besar ini berarti proton dan elektron di dalam bintang bertumbukan satu sama lain, membentuk lautan neutron, yaitu partikel-partikel yang tidak bermuatan listrik. Saat itulah pulsar lahir. Pulsar memiliki kemampuan magnetik yang luar biasa. Bintang-bintang ini memiliki medan magnet yang triliunan kali lebih kuat daripada medan magnet bumi. Keseruan dimulai ketika pulsar bermagnet super kuat ini mulai berputar. Putarannya bukan putaran yang santai. Pulsar bisa berputar ratusan kali per detik. Pulsar adalah objek tercepat di seluruh alam semesta. Saat pulsar berputar, ia memancarkan sinar radiasi elektromagnetik. Pancaran ini berfungsi seperti mercusuar, menyapu alam semesta dalam setiap putarannya. Jika bumi berada di jalur salah satu pancaran tersebut, para astronom akan mendeteksi denyut radiasi. Dari situlah nama pulsar berasal. Ada satu hal yang sangat erat kaitannya dengan pulsar, yaitu bintang zombie. Kadang-kadang, bahkan setelah bintang mencapai akhir hidupnya dan mengalami supernova, bintang tidak sepenuhnya menghilang. Sebagian materi mungkin masih tersisa. Dalam hal ini, materi tersebut bertransformasi menjadi zombie bintang. Bintang-bintang zombie ini seringkali tampak berpasangan, dengan satu bintang mengalah pada pasangannya yang lebih kecil. Bintang ini bertindak seperti vampir, memakan bintang-bintang lain di dekatnya. Bintang ini menghisap hidrogen untuk bisa hidup kembali. Ketika ia tumbuh menjadi seukuran planet, ia akan meledak menjadi supernova yang cemerlang dan menghancurkan bintang yang menjadi santapannya. Bintang zombie bukanlah pemakan yang cerewet. Mereka lebih dari sekedar melahap bintang. Salah satunya ada di rasi Virgo, dan tidak hanya melahap bintang, tapi juga melahap energi dan materi-materi dari planet-planetnya. Seperti halnya zombie yang selalu berkelana untuk mencari makanan, bintang-bintang ini juga berkelana melintasi galaksi. Baru-baru ini, kita menemukan satu lagi di galaksi yang jauh. Bintang ini telah melakukan perjalanan dan berevolusi selama bertahun-tahun menjadi lebih terang. Dan pertunjukan ini dimulai jutaan tahun yang lalu pada zaman dinosaurus. Mempelajarinya bisa membantu kita memahami lebih baik bagaimana objek-objek ruang angkasa bekerja dalam kondisi liar. Hal ini juga membantu kita mengungkap rahasia tentang partikel-partikel fundamental dan mengeksplorasi fisika sisa-sisa bintang yang sangat padat. Setelah kita bertemu dengan zombie, sekarang kita juga bertemu dengan vampir kosmik. Bintang-bintang Blue Straggler menentang penuaan dengan cara menghisap kehidupan dari tetangganya. Karena itu, bintang-bintang ini tampak lebih muda dan lebih biru daripada rekan-rekan purba mereka, sehingga membingungkan para astronom yang tidak tahu usia mereka yang sebenarnya. Para ilmuwan mempelajari 21 gugus bintang Blue Stragglers yang berada di gugus bintang yang jauh dan berusia 7 miliar tahun. Saat itulah mereka membuat terobosan. Mereka menduga kalau bintang-bintang tersebut terbentuk karena adanya penggabungan atau tabrakan. Tapi, para ilmuwan kemudian menemukan kalau bintang-bintang licik itu adalah pencuri yang sedang berpesta dengan bintang-bintang di dekatnya agar bisa awet muda. Meskipun penemuan ini menjelaskan sebagian besar Blue Stragglers, namun ada beberapa yang masih misterius. Artinya, kemungkinan mereka memiliki asal-usul yang beragam. Para peneliti berencana untuk menggunakan teleskop luar angkasa Hubble untuk mendeteksi rekan-rekan mereka yang tersembunyi dan mempelajari lebih lanjut tentang mereka di masa depan. Monster terakhir kita adalah Leviathan listrik. Pada tahun 2011, para astronom menemukan sebuah jet kolosal yang menyembur dari galaksi dengan nama yang lucu, 3C303. Jaraknya 2 miliar tahun cahaya. Yang membuat penemuan ini benar-benar menggemparkan adalah arus listrik yang dibawanya, 1018 ampere. Sebagai perbandingan, bola lampu biasa hampir tidak bisa mencapai 1 ampere. Ini setara dengan 1 triliun petir.
Semburan ini yang ditenagai oleh lubang hitam supermasif di inti galaksi membentang lebih dari 150.000 tahun cahaya, melebihi rentang Bima Sakti. Galaksi redup ini yang pertama kali diamati pada tahun 1980-an tersembunyi dari kita untuk waktu yang lama. Kita hanya menemukannya berkat menangkap panjang gelombang yang berbeda. Biasanya semburan muncul dari galaksi yang memiliki lubang hitam supermasif aktif. Hanya sekitar 10% yang memperlihatkan semburan materi yang bisa dilihat. Rahasia dari arus yang memecahkan rekor dari galaksi kecil ini terletak pada hiperaktivitas lubang hitamnya. Lubang hitam ini menciptakan medan magnet yang sangat kuat, dan medan magnet inilah yang menciptakan leviatan listrik. Jadi, kita tidak hanya menemukan arus listrik tertinggi di alam semesta, tapi juga menandai kesempatan langka untuk mempelajari salah satu semburan besar ini. Para ilmuwan terus mengembangkan peralatan mereka agar bisa mempelajarinya dengan lebih detail, sehingga kita bisa belajar lebih banyak lagi di masa depan. Kobaran api mulai menyebar di sekitar pusat benturan, melalap habis semua objek yang dilaluinya. Ombak yang naik oleh ledakan mulai membanjiri kota-kota besar. Gempa bumi dahsyat meruntuhkan gedung pencakar langit layaknya tumpukan kartu yang ambruk. Inilah dampak yang mungkin terjadi setelah bumi dan objek antar bintang pertama dalam sejarah saling bertabrakan. Para ahli mendeteksinya pada tahun 2017, tapi mereka masih belum bisa menjelaskan jenis spesifiknya. Mungkin itu berupa asteroid, komet, atau pesawat antariksa dari peradaban angkasa luar. Tapi sejauh ini mereka menamainya sebagai Oumuamua. Mirip kayak suara sapi dalam bahasa Hawaii ya. Meskipun belum diketahui jenisnya, kecepatannya jauh lebih ngebut dari asteroid lain, yaitu sekitar 87 km per detik. Kalau bisa terbang sengebut ini, kamu akan melintasi Amerika Serikat dari pesisir barat ke pesisir timur maksimal selama 3 menit. Jadi, asteroid ini bisa melesat dari bumi ke matahari cuma dalam waktu 2 bulan. Sedangkan roket kita bisa melaju hingga 27.000 km per jam. Jadi, perjalanan melintasi Amerika Serikat dengan wahana ini akan memakan waktu sekitar 9 menit. Banyak ilmuwan berspekulasi kalau itu cuma objek buatan yang diciptakan oleh peradaban super maju. Nggak tahu juga sih. Tapi bentuknya yang panjang dan ramping memang mendukung teori mereka. Jadi, wujudnya sangat mirip dengan pesawat antariksa. Panjangnya sekitar 1 km, jauh lebih besar dari Menara Eiffel. Untuk mengonfirmasi Oumuamua sebagai pesawat antariksa milik makhluk lain, para saintis mengarahkan sejumlah teleskop radio ke objek tersebut. Kalau peradabannya menggunakan alat komunikasi atau memindai kita dengan teknologi mereka, kita bisa mendeteksinya. Tapi yang ada cuma keheningan total. Nah, kira-kira begitu. Nggak ada gelombang radio yang terdeteksi. Meski begitu, teori peradaban luar angkasa nggak serta-merta nihil. Untuk mengetahui lebih pasti, para saintis perlu tahu berat objek tersebut. Jadi, mereka perlu memanfaatkan cahaya, lebih tepatnya pantulannya. Singkatnya, tiap materi akan memantulkan cahaya secara berlainan. Misalnya saja, kita nemu batu hitam misterius yang menyerap hampir semua cahaya. Jadi cuma bagian kecilnya aja yang dipantulkan lagi. Lihat katalog yang ada. Dan ternyata itu arang. Dengan mengetahui ukuran dan bahan pembentuk suatu objek, kita bisa nentuin beratnya. Jadi, kita perlu mengamati banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh objek ini. Dan saat para ilmuwan mengarahkan teleskop mereka, Oumuamua memantulkan warna yang sama dengan besi dan sejumlah batuan padat. Oumuamua juga terus-terusan memancarkan kilatan terang, kemudian memudar dan akhirnya bersinar lagi. Artinya objek ini berputar, tapi nggak berputar pada porosnya seperti panah, melainkan ke sembarang arah dan kedua ujungnya bergerak naik turun secara bergantian. Semua objek atau pesawat antariksa buatan akan hancur oleh putaran seperti ini. Tapi Oumuamua tetap utuh, artinya objek ini terbuat dari bahan super keras yang bisa mencegahnya hancur. Oumuamua juga nggak berongga seperti pesawat antariksa, tapi padat. Objek ini sangat misterius karena geraknya sangat cepat dan sebagian komet memang punya kecepatan yang sama atau jauh lebih ngebut tapi juga punya efek roket.
Saat pesawat antariksa meluncur dari landasan peluncuran, mesinnya akan mengeluarkan api. Setiap detiknya, roket mencampur bahan bakar dengan oksigen, kemudian menyalakannya, dan akhirnya mengeluarkan campuran tersebut dengan kecepatan ekstrim. Menurut hukum fisika, mekanismenya seperti mendorong dinding. Roket ini seperti melompat dari gas pembakaran yang dilemparkannya ke bawah. Dengan begini, roket akan menghasilkan gaya dorong dan berakselerasi. Fungsi komet juga hampir sama. Sinar matahari menabrak permukaan komet. Unsur cahaya seperti es mulai menguap, gas ini bergerak ke satu arah, sedangkan kometnya bergerak ke arah berlawanan. Sama seperti roket, komet mendorong gas yang menguap, kemudian berakselerasi. Gas ini juga membentuk ekor panjang komet, seolah-olah batu besar ini menyeret semua gas di belakangnya. Atau seperti mobil yang menarik udara saat melesat dengan kecepatan tinggi. Tapi Oumuamua bukan komet, jadi nggak punya ekor dan nggak punya efek roket seperti komet. Jadi objek ini nggak bisa bergerak secepat komet. Tapi sebagian ilmuwan meyakini Oumuamua pernah punya ekor. Meski baru ditemukan pada tahun 2017, Oumuamua telah memasuki tata surya kita pada tahun 1995 dan sejak saat itu sudah terbakar sinar matahari. Saat asteroid ini ditemukan, sekitar 95% komponennya telah hilang, menguap. Ilmuwan lain memperkirakan Oumuamua sudah secepat ini sejak dilahirkan di tempatnya yang jauh, tepatnya di dalam sistem bintang atau nebula lain. Mungkin telah terjadi tabrakan eksoplanet dahsyat dengan objek kosmik lain. Ledakan energi dari tabrakan kemudian melontarkan bongkahan panjang ini keluar angkasa, atau mungkin telah terjadi ledakan supernova. Saat mencapai akhir masa hidupnya, bintang berubah menjadi raksasa merah atau versi bintang yang lebih besar hingga ratusan kali lipat. Kemudian, bintang ini menyusut dan meledak dengan kekuatan dahsyat. Gelombang ledakannya bisa bergerak sejauh bertahun-tahun cahaya dari pusat ledakan. Ledakan ini juga menjadi salah satu peristiwa paling benderang di alam semesta. Jadi, supernova mungkin telah menghancurkan sejumlah eksoplanet hingga berkeping-keping. Contohnya, Oumuamua. Objek antariksa ini mendapat banyak energi dan kecepatan sehingga mulai bergerak menuju bumi. Mungkin karena itulah arah putaran Oumuamua sangat sulit diprediksi. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan mengusulkan teori kalau Oumuamua berbentuk balok es raksasa. Es yang biasa kita lihat terbuat dari air atau H2O, tapi di Oumuamua kemungkinan terbuat dari nitrogen es atau N2. Es ini diperkirakan telah utuh di medium antar bintang selama 500 juta tahun dan saat tiba di tata surya, es nitrogen ini bisa memantulkan 2/3 sinar matahari. Jadi, suhunya nggak terlalu panas dan akibatnya Oumuamua nggak punya ekor. Es nitrogen yang sama juga terdapat di Pluto dan Triton, salah satu satelit Neptunus. Jadi Oumuamua berasal dari eksoplanet es serupa. Tapi kita cuma bisa memastikannya dengan mengirim probe antariksa. Para ilmuwan telah menyusun rencana bernama Proyek Lyra. Dan Oumuamua meninggalkan tata surya kita dengan kecepatan tinggi, jauh lebih ngebut daripada kecepatan roket kita. Dan kita harus terus ngejar batu ini sebelum jaraknya terlalu jauh. Untuk merealisasikan rencana ini, kita bisa menggunakan manuver gravitasi. Probe antariksa mulai terbang di dekat Jupiter, kemudian melewatinya untuk menambah kecepatan dengan memanfaatkan gravitasi. Setelah itu, probe akan menuju ke matahari dan terbang sedekat mungkin agar terlontar seperti katapel ke Oumuamua. Sebagai alternatif, kita bisa juga menggunakan probe mikro. Kita harus meluncurkan sekitar 1000 probe mikro ke orbit bumi. Bobotnya harus lebih ringan dari korek api dan punya layar cahaya seukuran ring tinju. Kemudian, kita perlu memancarkan sinar laser kuat dari permukaan bumi menuju layar. Probe bisa menambah kecepatannya hingga 20% dari kecepatan cahaya dan geraknya nggak boleh terlalu cepat karena nanti malah bisa melewati posisi asteroid tujuan. Probe ini harus bisa memasuki orbitnya atau mendarat di permukaannya, tapi kalau gerak probe tadi terlalu lambat, Oumuamua akan meninggalkan tata surya kita sebelum bisa dikejar. Ini akan menjadi pengalaman yang seru karena di masa depan kita bisa menggunakan asteroid seperti taksi antariksa. Kita cuma perlu masuk ke orbit asteroid antar bintang atau mendarat di permukaannya, kemudian kita bisa terus bergerak melintasi luar angkasa dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan bahan bakar. Kendaraan seperti ini akan menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan perjalanan jarak jauh atau untuk memberikan pasokan ke sistem bintang lain.
Tapi kenapa kita harus takut dengan objek antariksa seperti ini ya? Tabrakan dengan asteroid seukuran Oumuamua bisa memusnahkan kehidupan dalam satu negara. Kalau objek ini membentur laut, ombak setinggi gedung pencakar langit mungkin akan terbentuk. Para ilmuwan terus mengupayakan cara untuk melindungi kita dari objek seperti ini, salah satunya dengan teknik tabrakan. Saat mendeteksi objek yang berpotensi membahayakan, kita bisa mengirim pesawat antariksa ke lokasi. Tancap gas! Pesawat antariksa harus menabrak asteroid dengan sudut spesifik hingga lintasannya sedikit berubah. Kalau sudutnya terlalu banyak, tujuan akhir asteroid ini juga akan melenceng jauh. Jadi intinya, asteroid ini perlu melewati planet kita. Kita juga bisa bikin ledakan kendali jarak jauh di asteroid. Prinsipnya sama, kekuatan ledakan harus sedikit menggeser lintasan asteroid atau menghancurkan batu raksasa ini menjadi serpian kecil. Asteroid berdiameter 24 meter akan terbakar habis di atmosfer kita karena gesekan udara. Batu sebesar 24 meter sampai 0,8 km gak akan terbakar sempurna dan pasti menyebabkan kerusakan di area tertentu. Kalau ukurannya lebih besar, udah pasti sangat membahayakan. Metode tradisional yang ada di film sci-fi adalah menaruh mesin roket di asteroid. Dengan begini, lintasan batu antariksa ini akan berubah dan bisa dikendalikan. Kita juga bisa menggunakannya untuk menabrak asteroid lain. Udah kayak permainan biliar di ruang angkasa kan? Saat para astronom memulai proyek untuk menyusun detail peta 3D di galaksi kita, mereka terpukau dengan penemuan baru mereka. Kira-kira begitulah yang terjadi saat ilmuwan asal Harvard, Dr. Anna Bernacka, mengamati keanehan di aliran bintang galaksi kita. Aliran bintang adalah barisan bintang yang bergerak bersamaan melewati galaksi. Nah, kali ini kita spesifik ngomongin aliran bintang GD1 ya, yang terbentang dalam garis panjang di langit kita. Aliran ini dulunya berupa satu garis kohesif yang terbentang oleh gravitasi galaksi kita. Dr. Bernacka melihat di dalamnya ada celah yang bertepi kasar dan aneh. Rupanya, objek besar baru saja menembus aliran bintang itu dan gaya gravitasinya sangat kuat hingga mampu menyeret sejumlah bintang di belakangnya. Anehnya, teleskop nggak bisa mendeteksi sumber kerusakan itu. Udah kayak peluru raksasa tak kasat mata ya. Tapi kira-kira objek apa ya yang punya kekuatan sedahsyat ini? Menurut salah satu teori, objek itu mungkin saja bintang pengembara. Tapi menurut Dr. Bernacka, lubang yang dihasilkan jauh lebih besar dari semua jenis bintang. Ukurannya pasti 1 juta kali lebih besar dari matahari kita. Mungkin nggak sih kalau lubang di Bima Sakti itu telah koyak oleh lubang hitam supermasif seperti yang berada di pusat galaksi kita? Saat dua lubang hitam sangat berdekatan, keduanya nggak akan bisa lolos dari gravitasi lubang hitam lain. Akibatnya, terjadi benturan dahsyat. Lalu, lubang hitam yang lebih kuat akan menelan yang lebih lemah, dan lubang hitam super besar kemudian muncul. Tapi manusia belum pernah menyaksikan benturan antar lubang hitam, dan ilmuwan juga nggak bisa memprediksi konsekuensi dari peristiwa ini. Meskipun mereka telah melakukan simulasi dengan komputer canggih. Yang jelas, benturan ini akan menghasilkan energi yang sangat besar. Gelombang raksasa akan menjalar di seluruh alam semesta, yang lambat laun akan menghantam planet kita. Kemudian, dua lubang hitam di suatu galaksi bisa saja nggak saling menyatu. Gini deh, semisal nih, lubang hitam supermasif yang ukurannya ratusan juta kali lebih besar dari matahari, berputar-putar di pusat Bima Sakti, dan kecepatannya super ngebut. Lubang hitam lain juga berputar mendekati lubang hitam kita tadi. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Salah satunya akan terpental keluar lalu melesat hingga jauh, seperti frisbee yang melayang di udara. Lalu siapa yang berani jamin kalau lubang hitam ini nggak mengarah ke bumi? Tapi untungnya di dekat bumi gak ada lubang supermasif, sehingga teori ini gak bisa dijadikan dasar untuk menjelaskan fenomena lubang peluru misterius itu. Dr. Bernacka masih meyakini kalau penyusup itu kemungkinan objek yang bersinar mirip bintang. Setelah mengoyak Bima Sakti, ia pasti ngumpet di dalamnya. Tapi sekali lagi, hal ini terdengar mustahil karena ukurannya sangat besar. Diameternya saja sekitar 30-65 tahun cahaya.
Tetap aja sih, objek yang bersinar sulit banget diprediksi lokasi jatuhnya. Lesatan objek itu pasti sangat cepat dan ukurannya nggak harus super besar kok, sampai bisa mengoyak aliran bintang. Atau bisa juga gerakannya lebih lambat, tapi bobotnya sangat berat. Para astronom belum tahu pasti kemungkinannya, dan mereka kesulitan memprediksi lokasi jatuhnya benda ini. Sekelompok penjelajah bawah laut telah mendeteksi objek misterius pada bulan Juni 2011. Objek aneh ini berada di bawah perairan beku Teluk Bothnia, kawasan Laut Baltik. Anomali Laut Baltik yang panjangnya 64 meter dan tingginya 8 meter ditemukan oleh Ocean X pada kedalaman 91 meter di bawah permukaan laut dengan bantuan sonar. Tim ini mengaku peralatan listrik mereka akan berhenti berfungsi tiap kali jarak mereka sejauh 200 meter dari objek misterius itu. Semua perangkat listrik yang dibawa menyelam langsung mati total saat mereka berada di dekat situ. Tapi setelah dibawa menjauh, perangkat itu menyala lagi. Para ilmuwan memang belum bisa menyingkap misteri ini, tapi karena bentuknya sangat unik, banyak orang juga meyakini situs tersebut sebagai bagian dari bekas kota yang tenggelam, mirip seperti Atlantis. Ada juga yang percaya objek misterius ini berasal dari luar angkasa dan telah menabrak es di masa silam. Setelah menganalisis sampel yang terkumpul di sekitar situs, para ilmuwan menyimpulkan bahwa area ini kemungkinan telah menjadi deposit glasial yang terbentuk oleh gletser. Gletser ini bergerak hingga sekian lama pada zaman es, lalu memunculkan anomali yang tak terjamah selama ribuan tahun. Para ahli juga belum meneliti lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban pasti. Di ujung selatan Jepang terdapat formasi Yonaguni. Seorang penyelam lokal pertama kali melihat formasi ini pada tahun 1986 saat ia mencari lokasi penyelaman baru untuk para turis. Setelah melihat tangga besar mirip piramida, dia langsung yakin kalau dia telah menemukan kota bawah laut. Menurut para arkeolog, struktur ini berasal dari peradaban dongeng yang sudah lama terlupakan, kurang lebih sama seperti Atlantis yang telah lenyap di bawah laut ribuan tahun silam. Interior piramida yang mirip dengan kastil dan stadion ini terhubung oleh jalan dan bangunan tembok besar di sekitarnya. Di permukaan batu terdapat pahatan bergambar wajah pudar dan bentuk binatang. Tapi ahli lain mengatakan batu tersebut nggak sesimetris laporannya, karena lebih menyerupai batu padat daripada balok berukir. Menurut mereka, semua ini cuma kebetulan. Tapi sampai sekarang, para ahli masih meneliti lebih lanjut. Mungkin objek ini memang berasal dari peradaban yang lama hilang, atau cuma buatan alam. Lincoln Memorial berukuran super besar dan pantulannya di permukaan kolam bisa menghipnotis para pengunjung. Bahkan para penggemar sejarah juga mencari-cari pahatan salah cetak yang terkenal itu. Di dindingnya tertulis, "With high hope for the future, no prediction in regard to it ventured." Yang artinya kira-kira dengan menaruh harapan besar pada masa depan, hal ini nggak bisa diprediksi. Mungkin pemahatnya memang sengaja mengeja kata future dengan huruf E, bukan F. Ada ruang tersembunyi di fondasi bangunan ini yang juga bisa dikunjungi. Di situ juga ada struktur mirip gua yang stalaktitnya terbentuk dari tetesan air pada batu kapur yang mengalir melalui pintu rahasia. Ada pula grafiti buatan para pekerja konstruksi pada kolom penyangga di dalam ruangan yang luas ini. Di utara Queensland, Australia, terdapat formasi awan aneh yang bergulung saat fajar. Para wisatawan jadi takut dibuatnya. Awan ini bernama Morning Glory dan termasuk awan langka. Wujudnya mirip pipa raksasa yang bergulung di angkasa. Awan ini bisa sepanjang 965 km dan terbentuk oleh udara yang terdorong ke atas melalui awan, sehingga menciptakan bentuk pilinan. Banyak orang percaya udara di balik awan ini lumayan lembab dan sejuk, sehingga Morning Glory bisa turun hampir ke tanah. Di timur laut Thailand, sejauh 700 km dari Bangkok, terdapat formasi batuan berumur 75 juta tahun yang menyembul dari pegunungan dan tersembunyi di dalam hutan. Formasi ini kelihatan seperti kumpulan paus yang berenang bersama. Makanya dinamai Three Whale Rock atau Batu Tiga Paus. Jutaan tahun yang lalu, daerah ini masih berupa gurun.
Tapi bukti arkeologis dari periode Kapur menunjukkan tanah di tempat ini berubah cukup drastis. Konon, pegunungan batu pasir telah terangkat oleh lempeng tektonik dan erosi Sungai Mekong, lalu menghasilkan formasi batuan unik yang menawan. Dengan menyusuri jalan setapak, kamu bisa sampai di formasi batuan ini sambil menikmati keindahan air terjun beserta flora dan faunanya. Dari puncak monolit besar ini, kamu bisa melihat Sungai Mekong, pegunungan dan hutan yang membentang dari segala arah. Salah satu buku yang paling banyak dibahas di abad ke-20 adalah teks kuno yang nggak bisa dibaca oleh siapapun. Naskah Voynich ditemukan pada tahun 1912 dan menjadi naskah paling misterius di dunia. Kemungkinan naskah ini menyimpan banyak rahasia. Tulisan tangan di dalamnya menggunakan bahasa dan kode yang nggak dikenal. Isinya juga dipenuhi dengan ilustrasi gambar aneh dari objek yang nggak dikenal. Ada juga simbol zodiak. Yang paling menarik justru gambar berbagai tanaman, karena nggak cocok dengan semua spesies tanaman yang dikenal di dunia sains. Seorang profesor linguistik terapan asal Inggris mengaku telah menguraikan sejumlah karakter dari buku ini. Tapi sampai sekarang, semua masih belum bisa dipahami. Jellyfish Lightning Sprite merupakan pelepasan listrik yang terjadi jauh tinggi di atmosfer bumi. Fenomena ini berkaitan dengan badai petir dahsyat, tapi hujannya disebabkan oleh awan lain. Fenomena ini terjadi pada ketinggian 48-80 km di atas tanah, tepatnya di mesosfer. Cahaya buatan di malam hari membuat kilat redup ini sulit terlihat, tapi lebarnya bisa melebihi 48 km. Red Sprite adalah sejenis plasma dingin yang terlepas di atas awan petir, kemudian berubah menjadi merah saat bercampur nitrogen di atmosfer. Fenomena ini berperan sebagai penyeimbang muatan petir pada awan badai dan tanah di bawahnya. Saat suhu dingin melanda Orchards di Michigan, para penduduk lokal disambut oleh patung es unik yang tergantung di cabang-cabang pohon. Fenomena ini disebut apel hantu atau apel es yang terbentuk sempurna. Fenomena ini sangat sulit dilihat karena kondisinya harus sangat pas dan suhunya harus sangat dingin. Fenomena cuaca langka ini membekukan es di dahan pohonnya. Selapis es tipis menutupi apel karena tetesan hujan. Apel ini kemudian mencair seperti saus apel dan akhirnya cuma menyisakan cangkang es yang cantik. Gateway Arch di kota St. Louis sudah seperti gerbang menuju ke masa lalu. Tapi sebetulnya bangunan ini juga memberikan gambaran sekilas tentang konstruksinya. Gateway Arch adalah monumen nasional tertinggi di Amerika Serikat. Panjang dan lebarnya sama, yaitu 192 meter. Monumen ini bisa tahan terhadap gempa bumi dan angin kencang, bahkan bisa bergoyang dari 2,5 sampai 45 cm saat anginnya bertiup secepat 32 km per jam. Monumen ini juga menyimpan kisah lebih dari 700.000 orang dari St. Louis yang disimpan dalam kapsul waktu. Terjadi di daerah pegunungan yang tertutup salju, seperti pegunungan Rocky. Angin, suhu, salju, es, dan kelembapan harus menjadi kombinasi yang pas agar kita dapat melihat cincin cantik yang dikenal dengan sebutan snow rollers. Dimulai dengan lapisan salju lembab yang cukup tipis di tanah, harus berada di atas es atau salju bubuk. Kemudian angin yang cukup kuat harus memindahkan lapisan es ini menjadi bentuk donat dan perlahan mulai bergulir menuruni bukit seperti bola salju. Begitu berhenti berputar, ukurannya bisa sebesar bola bisbol atau sebesar ban mobil. Semua tergantung seberapa kuat tiupan angin hari itu. Donat salju yang baru terbentuk tidak akan bertahan lama karena debunya cukup ringan. Mekanisme Antikythera adalah sejenis komputer kuno yang membingungkan komunitas ilmiah dengan mekanismenya yang luar biasa. Sebuah kapal Yunani tenggelam di lepas pantai Pulau Antikythera sekitar 2000 tahun yang lalu. Baru ditemukan pada tahun 1900 oleh penyelam spons. Para arkeolog mulai memilah-milah artefak yang diambil dari reruntuhan ketika mereka menemukan satu objek yang tampaknya tidak sesuai dengan waktu pembuatannya. Mesin itu seolah mengikuti waktu, pergerakan bintang, gerhana, fase bulan, bahkan hitungan mundur hingga acara seperti Olimpiade dengan presisi yang luar biasa. Tidak ada mekanisme yang akan mendekati kemampuannya sampai abad ke-14 ketika orang Eropa mulai membangun jam bergigi.
Para arkeolog di Turki percaya kalau mereka mungkin telah menemukan konstruksi arsitektur tertua yang diketahui di dunia. Usianya lebih dari 10.000 tahun, menurut para ahli. Ditemukan di komunitas pertanian kuno, pilar monolit ini tingginya hingga 5,5 meter. Tempat ini mungkin digunakan untuk acara sosial dan ritual, tapi tidak banyak yang diketahui tentang reruntuhan tersebut. Beberapa dari struktur batu besar ini berbentuk manusia dengan ukiran hewan dan cincin batu. Baru-baru ini, para arkeolog telah menemukan bangunan persegi panjang di sekitar situs. Masyarakat yang membangun seluruh monumen tersebut merupakan awal dari pergerakan menuju peradaban modern. Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita, terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap, sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya.
Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi, Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa, dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya, sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya.
Sebab di atas sana, bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya. Yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh. Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer.